buat showdingnya masing-masing panggung, HP kumpulin. Apa sih Pak? Ini berantem aja Pak dari tadi. Wah, kalau pedas gua kabur. Yuk, pulang yuk. Beres. Halo, jumpa lagi bersama kita di Podcast Gajah. Podcast Gitu aja. Oh gitu ya? Gitu aja. Gitu. Jadi emang kita podcastnya ya gitu aja. Ya gitu aja. Nah, sekarang kita nih masuk ke segmen Gajah, Sinema dan Irama. Sekarang kita lagi di mana nih, Pak? Wah, kita lagi ada di ini apa ya bisa dibilang tempat ini pernah banyak juga memberikan gue knowledge about dunia event lah. Iya benar. Dan profil yang hari ini bersama kita juga salah satu orang yang banyak apa ya buat diskusi menjadi mentoring buat di dunia profesional. Iya. Kadang-kadang mentornya Kan tuaan lah lu lagi. tapi itu bukan lebih tua, benar ya nggak? Benar. Yang tua kalau ngerti apa-apa ya yang muda. Iya dong. Ya kan? Kadang-kadang kan yang gue suka Pentiumnya tuh pada udah nggak upgrade kan? Kalau gue pakai Mac ya. Gitu. Hari ini kita bersama kawan Gajah ada Takul. Yes. Takul di sini apa aja profilnya Takul? Tapi bagi teman-teman yang di dunia event gitu ya udah tahu lah sosok Takul ini. Tapi ada lain-lain lagi yang baru-baru ini buat gue kayak wah next nih ya kan, the big something ya kan, yang nggak cuma sampai di sini ada doang gitu ya nggak sih gitu. Oke. Iya, jadi kan kemarin kita sempat ada ngobrol nih, Pak ya. Kita sempat lihat kemarin di YouTube. Yes. Ada apa sih nih gitu? Kamu lihat sadar untuk aja nih gue. Ya. Wah, ada speech documentary event nih gitu. Siapa yang bikin nih gitu? Wah, masih teman-teman juga. Wah, kita kasih aja kali ya. Iya benar. Dan sampai hari ini kita bersama Ada di sini. ada di sini. Takul adalah seorang apa gue bilang pengusaha lah ya gitu ya, pengusaha dan mencoba membuat ekosistem baru ya di dunia ini gitu kan ya. Itu nah kita apa ngobrol dalam lagi Mas Takul. Mas Takul apa kabar, sehat? Sehat ya. Alhamdulillah. Yang penting itu dulu ya. Tengah negara dan dunia. Ya, secara global carut marut ya, kita harus sehat terus lah ya. Iya. Ya kan, waras terus lagi. Waras terus, karena kalau nggak waras rakyat menangis. Benar. Nih, gue seneng nih. Iya, rakyat menangis kalau kita nggak waras. Emang Iya. gue tunggu yang begini biar jadi sama gitu. Wah, biar waras nih kita nih. Ayo, rakyatnya udah begini nih ya nggak sih gitu. Cool. Kemarin kita coba apa ya? Kita mengikuti lah gitu. Kalian yang live pada waktu itu kemarin bersama Live for Better Days, bersama live production, ya kan, Ecang dan Audi, ya kan, Sama teman-teman produksi lainnya. gitu. Nah, kita pengen tahu kenapa sih lo dan teman-teman nih mengangkat sebuah dokumenter behind the scene pekerja-pekerja ini. Ya, basicnya sih karena hasil research gua selama 10 tahun ke belakang tuh memang belum ada yang membuat ini gitu. Menggali Jadi ini ya. iya, padahal Iya. kalau dilihat mungkin ya kalau di dunia iklan atau dunia film sendiri behind the scene tuh udah suatu yang biasa ya gitu. Iya. Cuma gue bingung ya, orang-orang di industri event sendiri yang memang yang memang kegiatannya hektik banget gitu. Terus bicara tingkat kesulitannya, ada yang mulai dari easy level, medium level sampai advance yang sangat sulit gitu. Kok kayaknya belum ada yang membuat
dokumenter, tapi kalau highlight event banyak gitu loh. Ya. Gue tuh pertama kali bikin highlight event tuh 2014. Dulu tuh nggak ada tuh IOYO bikin highlight event. Ya, Jadi gue bikin 2014, terus akhirnya mulai berkembang karena YouTube juga udah mulai banyak digunain gitu. Akhirnya mulai banyak tuh highlight event digunain sebagai materi dokumentasi dan juga buat jualannya nih pada teman-teman IO untuk ngasih lihat bagaimana highlight eventnya gitu. Cuma balik lagi gue nungguin sebenarnya nungguin ini ada nggak ya bikin dokumenter gitu. Sampai gue tunggu 2018 akhir itu nggak ada gitu, akhirnya gue putusin deh tahun 2019 gue harus buat. Sebenarnya udah jadi lama gitu. Sebenarnya udah dari sebelum masuk 2020 itu udah jadi. Iya, jadi akhir tahun tuh udah jadi, editing juga udah jadi gitu. Cuma kok Maret masuk pandemi kan gitu di 2020 sehingga kita tahan dulu deh gitu. Tadinya mau dikeluarin Desember akhir karena gua sama LPI Acang Mahaudi sama dari Next Creative Studio sama Life for Better Days tuh pengennya Desember nih kita momen akhir tahun ditutup nih kita buat karya ini untuk jadi dipublish ke halayak ramai untuk kasih tahu bahwa industri event tuh masih punya harapan gitu. Makanya tadinya mau Desember, ternyata karena kesibukan masing-masing dimundurin deh gitu karena ada beberapa peraturan pemerintah juga yang kita nggak bisa bikin kegiatan gitu, jadinya ya udah kita mundurin gitu. Nah kalau pertama alasannya tadi nggak ada yang membuat ya. Terus kemudian dokumenter ini gue buat bareng sama teman-teman yang berada di dalamnya untuk mendedikasikan kerja semua pelaku di dalam eventnya sendiri yang selama ini mungkin nggak ada apresiasinya gitu loh. Apresiasinya itu bukan hanya tentang orang bekerja terus dapat fee gitu ya, atau company yang bekerja dapat dapat bayaran gitu, bukan tentang itu. Tapi gue melihat bahwa profesi kita sendiri di industri event tuh adalah karya yang memang harus diabadikan gitu. Gitu karena kerjanya nggak simpel, nggak kayak orang-orang biasa gitu. Kerjanya butuh kecermatan, butuh koordinasi. Kalau bahasanya mungkin beda tipis sama militer kalau menurut gue. Karena kalau dilihat orang event tuh pola kerjanya tuh ada koordinasi meeting, lalu kemudian mengatur strategi, lalu kemudian butuh alat komunikasi, lalu butuh apa yang mau dicapai. Itu kan kayak militer sebenarnya menurut gue. Nah komandonya juga harus benar. Pada saat komandonya miss, akhirnya juga hasilnya nggak maksimal. Nah mungkin kalau dilihat di video dokumenter ini sendiri kan bisa kelihatan tuh ternyata ya untuk membuat sebuah festival yang biasa dinikmati kita udah datang cuman hura-hura doang gitu, di baliknya tuh ada sebuah proses dan cerita yang memang nggak sesimpel yang orang bayangin gitu. Nah selama ini gue nungguin sebenarnya kalau di luar negeri itu udah banyak gitu, tapi kalau di Indo tuh kapan ya gitu. Event pun yang teman-teman sendiri yang sudah memiliki banyak festival pun belum membuat itu gitu. Dan makanya kemarin karena kebetulan Live Production Indonesia pegang eksekusinya untuk teknikalnya, makanya kita kasih kita minta kesempatan untuk boleh nggak kita bikin video dokumenternya karena momen itu yang akhirnya LPI itu pegang 3 festival itu sepanjang 2019 dan nggak tahu tiba-tiba pandemi kan, jadi kayak mungkin ide kita pada saat itu ternyata menjadi sebuah momen yang mungkin nggak bisa didapat lagi. Kita nggak tahu ya, abis ini masih ada situasi bener-bener normal atau enggak gitu, tapi paling enggak kita udah pernah berkarya ya, ngumpulin sesuatu informasi dan karya yang kita buat untuk orang banyak, dan itu untuk kasih tahu bahwa membuat sebuah event atau sebuah festival yang baik dan famous tuh nggak segampang yang orang pikir. Nah ini kan buat regenerasi ya masa depan gitu, bahwa ya mungkin kalau gue nanti anak gue udah gede gitu, udah ngerti gitu, oh ternyata event tuh bikinnya kayak gini ya gitu. Nah yang kayak gitu, dan ya anak sekarang kan
literasinya kan dari digital ya gitu. Jadi ya orang nggak bisa jadi bisa. Anak gue udah bisa ngedit video. Cuma gara-gara dia buka YouTube tutorial udah bisa ngedit video. Photoshop nggak pernah ada yang ngajarin Photoshop, anak gue udah bisa Photoshop. Semuanya ada di YouTube. Iya, semua di YouTube lah. Terus bahasa juga bahasa Inggrisnya ya karena YouTube gitu. Jadi menurut gue kalau kita nggak bikin sebuah literasi baru yang memang kaitannya dengan industri yang selama ini ngasih gue rezeki, ngasih gue kebahagiaan lah ya gitu. Jadi kayaknya nggak ilo kalau orang Jawa harus kasih feedback balik gitu. Nah makanya itu kaitannya ada di live product di Life for Better Days gitu. Jadi bahwa movement itu dibuat untuk memberikan timbal balik ke industri untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya supaya punya nilai lebih lah kita di balik bekerjanya tadi gitu. Nah, menarik nih. Buat kawanan gajah, kalau kalian datang ke festival besar di Jakarta pada waktu itu ya seperti WTF gitu ya, kemudian DWP, kemudian Sondre gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk Life for Better Days yang dilakukan Tako dan tim gitu ya, yang lain gitu, dan ada Ecang, ada Odi juga di sana untuk kasih tahu bahwa ini loh, se-crowded ini, se-hektik ini, seseru ini, yang paling penting adalah seseru ini gitu ya kan sih, dari hulu ke hilir, dari persiapan sampai eksekusi gitu. Ya jadi kalian harus nonton nanti di YouTube. Harus nonton. Tahu link YouTube-nya. Gitu. Harus. Karena buat orang yang mungkin nggak terlalu ngerti event atau nggak suka sama event juga paling nggak bisa lihat sih gitu. Iya. Cuma gini, kalau gue pengen bertanya pertanyaan orang awam gitu. Kalau after movie sama dokumenter ini bedanya apa gitu? After movie kan kemarin Civi juga udah bilang ya, after movie itu sesuatu yang di capture dalam konteks tampilan depannya gitu. Tapi kalau bicara dokumenter ada sebuah proses dari nol sampai akhir yang tidak hanya menunjukkan kehura-huraannya, tapi menunjukkan proses di baliknya. Nah, makanya kita buat ini dokumenter karena kalau kita cuma after movie, masing-masing festival tadi udah punya after movie. Kayak festival di luar juga ada Tomorrowland segala macam. Itu udah ada juga gitu. Tapi ada nggak sih yang ngasih lihat bagaimana si Tomorrowland-nya, bagaimana si DWP-nya itu dibuat? Nah, ya mungkin itu belum menjadi kebiasaan para pengusaha event ya atau promotor di Indonesia gitu untuk memberikan secara gamblang bagaimana mereka bekerja gitu. Mungkin masih ada keraguan nanti akan ditiru, akan dicontek. Tapi gue adalah salah satu orang yang ilmu itu harus dibagi gratis. Karena kalau buat gue ilmu didapatnya dari jalanan gitu, dari pengalaman, ya gue bagiin lagi aja gratis gitu. Jadi pahalanya kan dibawa sampai mati ya kan. Harapnya itu doang. Iya, gue harapnya itu doang gitu. Ya, kalau duit ya gue punya duit sekotak sekarang juga. Kalau gue besok mati gue nggak bawa ya kan. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat kita bagi-bagi, ya insya Allah lah buat modal kita nanti di akhirat gitu. Kayak anak sekolah ya itu. Bermanfaat. Benar. Ya memang harus begitulah. Karena pelaku kita di industri ini nggak cuma lu bekerja mendapatkan uang tadi gitu ya, tapi harus ada knowledge lain yang lu harus dapetin gitu. Ya karena kayak LFBD sendiri ya, nih LFBD nih ya, itu orang mungkin kemarin sibuk ngomongin bantuan tunai gitu. Nah, gue berpikir bahwa industri event itu sebenarnya isinya adalah orang-orang yang giat bekerja, kreatif, giat bekerja. Kalau mereka nanti dibiasakan untuk menerima bantuan tunai, ya lo kasih 1 juta lah, 2 hari juga habis, 3 hari juga habis. Tapi yang kita rasain pada saat pas puasa LFBD ini kita kita inisiasi, kemudian habis Lebaran pada saat PSBB-nya waktu itu sudah mulai ditransisikan, kita mulai membuat kegiatan pertama gitu. Nah, impact-nya
bahwa ada beberapa pekerja event yang bekerja menerima tawaran kita untuk ada di program tersebut. Sampai hari ini gue lihat masih mendapatkan hasil snowball dari program yang kita jalanin gitu. Jadi secara nggak langsung kita berkontribusi untuk membuka peluang mereka yang kemarin mungkin dari awal mungkin orang dia takut deh untuk beraktivitas atau takut untuk ngambil job callingan gitu. Akhirnya sekarang gue lihat masih menjadi yang trafficnya paling banyak gitu. Jadi dari situ ya paling nggak gue senang ngelihatnya karena akhirnya LFBD sendiri punya kontribusi yang konkret karena memang kita tidak memberikan pada saat ada orang donasi tidak dikasih langsung bantuan tunai, tapi lu ikut di programnya, terlibat di dalamnya sebagai staff atau kru yang memang punya job desk masing-masing, lalu kemudian mereka mendapatkan fee dari situ. Jadi kita membuka kesempatan tapi membangun orang tidak malas gitu. Nggak hanya menerima uang nggak hanya menerima uangnya aja karena ya dunia keras juga gitu. Kalau kita biasain orang untuk malas ya itu namanya kurang mendidik sih menurut gua. Jadi ya lebih baik menurut kita, versi kita adalah ya bukakanlah kesempatan untuk melakukan sesuatu sehingga dari melakukan sesuatu itu menghasilkan sesuatu untuk bersama-sama. Gitu kayak gitu. Good. Ya. Nah, balik ke dokumenter yang kalian udah publish baru-baru ini gitu ya, rilis gitu. Kesulitan apa sih pada saat proses dokumenter ini, pada saat proses berlangsung produksinya gitu? Kesulitan apa Mas yang lo terima gitu? Yang dirasain lah. Iya. Ya kan? Mungkin kalau yang dirasain lebih banyak di kru yang di lapangan gitu. Sama karena kan dokumenter ini kenapa sih orang nggak bikin dokumenter? Gue tahu jawabannya, mahal John. Iya. Mahal John. Ya kalau bikin highlight dokumenter highlight event ya kan sambil ada tim dokumentasi kan yang bikin ya kan ngambil dari stok-stok yang ada. Tapi kalau bikin dokumentari jawabannya cuma satu, mahal John. Karena effortnya gitu mahal, kemudian kedua effort. Berarti kan gini, kalau festival itu di preparationnya sebulan, berarti kan kita harus ngikut sebulan. Betul. Iya. Jadi ya itu effort itu salah satu preparation yang paling preparation yang paling sulit adalah kita belajar dulu bagaimana sebuah festival itu dipersiapkan gitu. Jadi kita pelajari dulu timelinenya, lalu kemudian tahapan kerjanya apa aja ya itu kita kasih kita kasih brief lah ke tim semuanya untuk bisa lo jangan sampai miss nih karena proses bekerjanya tuh kan simultan tuh mulai dari meeting kemudian deployment di venue sampai acaranya selesai gitu. Nah yang paling sulit tuh sebenarnya memetakan awalnya dulu scheduling dulu karena kita kan nggak mungkin bikin dokumenter tuh nggak gangguin orang yang lagi kerja kan. Benar. Orang event gue udah ribet lu ribetin kan gitu ya kan. Makanya ya kita tanyanya di awal dengan detail apa aja sih rencana kerjanya sehingga pada saat mereka sudah bekerja kita juga udah nggak ribetin mereka. Kita cuma ngikutin aja ya kan. Nah pada saat awal udah beres barulah terjun ke lapangan. Nah terjun ke lapangan ini yang tadi gue bilang mahal karena di mana tempat itu berada kita harus ada. Kalau ke Bali ya ke Bali. Berarti ya tim produksi harus ke Bali ya kan. Makanya nginep sebulan ya nginep sebulan ya makan sebulan ya kan. Jadi yang diikutin mau ke klub ya kita ikut ke klub ya kan. Jadi mau nggak mau sebenarnya kita harus ngikutin semua kegiatannya. Makanya gue bilang effort yang paling ribet tuh adalah ngikutin kegiatannya. Nah, pada saat kemarin dibuat, kalau dari update tim yang di lapangan sebenarnya karena faktor lama preparationnya juga menjadi obstacle karena masing-masing
area tuh luas banget. Betul. Sedangkan tim yang gue siapin nggak seluas tempatnya. Nah mungkin ini next time-nya mungkin tim yang akan kita siapin akan lebih proper lagi karena kita sebenarnya trial di 3 festival itu kita trial. Gue sih puas dengan yang sudah sudah jadi dari karya yang kita buat sih, gue sih puas karena buat pertama not bad lah gitu ya. Lagi mungkin di kesempatan selanjutnya akan lebih baik lagi dan akan lebih punya cerita dan narasi-narasi yang memang message-nya akan lebih nyampe gitu ke buat teman-teman semua yang pengen nonton gitu akan lebih nyampe gitu. Tapi obstacle-nya adalah ya tadi cuaca, venue yang begitu luas, tim yang nggak sebanding. Jadi kita benar-benar harus tadi nyamain schedule kerja sama lokasi karena kadang satu orang yang mau kita ambil orangnya di sini, lalu kemudian tiba-tiba namanya di lapangan di saat yang bersamaan session yang mau kita ambil di scene selanjutnya ternyata udah mulai duluan. Karena ada penyesuaian terhadap cuaca segala macam di lapangan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin tim di lapangan kadang suka, aduh, mana nih mau menangin yang mana nih? Mau menangin yang mana? Nah, akhirnya dari situ kita belajar lagi sih bahwa tim yang jumlahnya proper mengikuti dari masing-masing scene-nya itu akan lebih menambah stok lagi yang lebih baik gitu. Setuju. Nah, kalau kawanan gajah boleh kita kasih tahu nih, yang tadi dijelaskan oleh Takul adalah ketika kita ada suatu event festival besar kayak misalkan DWP atau WTR gitu ya, gitu atau Sondre gitu, itu nggak hanya main stage besar. Jadi ada main-stage lain di area-area lain gitu. Nah ini yang tadi Takul jelaskan bahwa ini sebetulnya kalau semua tercapture seksi nih menjadi sebuah cerita yang kece. Karena satu tempat bisa 3 jam tuh. Karena bisa 3 jam punya masalah yang beda, kan? Secara teknikal apa gitu. Indoor outdoor itu juga pengaruh yang ada secara teknikal ada yang beda juga gitu. Nah, itu ini kan lama berapa lama jadi proses pembuatan dokumenter ini kan banyak banget prosesnya tuh inilah itu. Nah itu tadi plan yang dibilang di awal. Kita tahu dulu plan kerjanya tim live production ini seperti apa secara teknikal gitu. Jadi ketika mereka turun ke lapangan udah secara teknikal mereka udah nggak ngeribetin tim teknikal tapi mereka udah tahu story-nya mau dibuat. Karena nggak mungkin misalnya Ecal dari kerja Cang lu abis ini mau ngapain lu abis ini mau ngapain ya kan ntar gua ambil gini kan jadi bukan dokumenter gitu sebenarnya karena jadi pengadegan gitu kan nggak ya kita juga nggak mau kita pengen nampilin bahwa dokumenter itu real apa adanya dan apa yang ada di dalam film video dokumenter itu ya benar-benar apa adanya nggak ada yang disetting gitu kita benar-benar ngasih lihat bahwa kita kerjanya kayak gitu dan makanya karena pandemi kan kesempatannya kita belum tahu ada lagi tuh kapan gitu benar gitu jadi ada lagi tuh kapan gitu sehingga akan jadi sebuah kesempatan yang sangat berharga sekali tuh yang kemarin gitu makanya momentumnya gue bilang momentumnya ini ya kan makanya habis ini ya next plan-nya kita ya kita mau buat sesuatu yang lebih impactful lagi buat industri lah ya gitu dimana edukasi itu menurut gue di masa yang seperti ini juga menjadi yang penting terutama mengenai memberikan sebuah pengertian attitude terhadap bekerja karena itu yang paling susah untuk situasi sekarang attitude karena kalau di industri gue sih ya nikung makan tuh yang kayak gitu selalu ada tapi sebenarnya etika dan attitude itu akan saling berhubungan satu sama lain untuk kita saling menjaga satu sama lainnya tetap bagus gitu loh karena kalau misalnya attitude-nya udah nggak beres ya industri bakal hancur gitu. Tapi kayaknya di era sekarang ini harusnya udah nggak gitu ya. Harusnya makanya gue jadi duta kolaborasi aja lah gitu persaingan itu cuma creative competition tapi kalau bicara hubungan satu sama lain antar pengusahanya gue jadi duta kolaborasi aja lah gitu kalau nggak ada yang mendakup gue jadi duta kolaborasi gue duta kolaborasi bodoh amat ya kan gue kalau kerja sama nih orang bagaimana ya udah bagaimana kita kerja sama deh bagi 2 50-50 ya udah
hari gini ya kan, Iya. ya lu punya duit, gua nggak Iya. punya duit, Iya. atau lu punya lu punya strength-nya apa, gua Iya. punya strength-nya apa. Kita kolaborasi aja, kita kerjain segala sesuatunya bareng-bareng, insya Allah hasil luar biasa. Setuju. Hari gini John, Setuju. iya, butuhnya volume ya nggak? Penonton nanya, Iya, penonton. Iya. Oke, caller, ada caller. Iya. Halo, dengan siapa ini? nyambung kolaborasi, berarti lu secara corporate tuh lu mencoba fill in, maksudnya line up lu dalam corporate lu coba lengkapin atau ya udahlah kalau kita nggak ada ini kita collab aja gitu loh. Arahnya ke sana atau udah cari collaban aja atau lu lebih melengkapi secara line up korporasinya. Oh, kita bisa ini, kita bisa itu, selama belum ada peluang ya kita collab oke gitu atau, Iya. atau gimana ke depan? So far semenjak 2018 kalau bicara grup company gue ya udah gue lengkapin sebenarnya satu-satu. Makanya untuk kreatifnya udah ada di tier 1, kemudian project management udah ada di tier 1, kemudian di tier 2 nya kita punya Trigo Indonesia yang memang menaungi beberapa business unit, mulai dari technical, custom production, kemudian production house gitu. Kalau dibilang lengkapin udah lengkap. Sebenarnya makanya pilihan. Kalau sebenarnya gue mau ngelengkapin sendiri, mau jalan sendiri, itu bisa aja. Tapi hari gini gitu sendirian males juga gitu. Walaupun kita bisa gitu. Tapi akhirnya pandemi ini mengajarkan kita di grup tuh untuk lebih terbuka lagi. Kita sebelumnya udah terbuka, tapi di saat ini kita lebih terbuka lagi. Malah di tahun ini kita akan membuat sebuah gebrakan yang cukup cukup eksponensial sekali gitu, bahwa kita membuat sesuatu yang pertama kali di Indonesia yang benar-benar berkolaborasi secara utuh, secara maksimal gitu. Kalau selama ini orang ngaku palu gada, palu basah ya kan, mau apa lu gua ada, mau apa lu gua bisa, itu kan cuman quote and quote aja gitu. Nah kalau ini gue benar-benar ngebangunnya benar-benar ada dan benar-benaran bisa gitu. Nah sehingga mindset tadi yang gue bilang, attitude sama mindset dulu dibenerin dulu. Kadang kalau kita ke daerah gitu kan, mungkin barangnya sama, tapi mindsetnya belum tentu sama. Bagaimana mereka melayani ya. Di Jakarta ya khusus ya, itu kan cari peluang tuh susah gitu. Untuk memenangkan sebuah peluang tuh butuh effort gitu. Nah mungkin selama ini kalau di daerah kan tinggal terima jadi, ya kan, ada kerjaan dari pusat dikirim ke daerah udah terima mateng gitu. Nah makanya sekarang mindset revolutionnya dulu yang harus diberesin. Betul. Gitu. Betul. Setuju. Sabi, ya kan, apa yang akan dibuat? Next. Nggak bisa di sini, ya. Ya kan? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya, ya dong, ya kan? Terus ini, pasti kan semua ada inisiator lah ya di awal, Mas, waktu mau bikin dokumenter ini. Apakah lo ngobrol sama Encang atau sama Hodi gitu, atau sama tim sama Cevi gitu kan gitu. Ketika akhirnya kayak oke nih, ya tadi kan udah bilang dari 2018 padahal gue udah punya plan ini nih gitu. Tapi oke nih, ini happens nih karena belum ada yang bikin gitu. Itu dari awal tuh inisiator itu lu ya balik dari waktu perjalanan lo menyiapkan sebuah event sebetulnya gitu. Tapi apa sih yang men-trigger lo lagi balik ketika ini could be something big nanti? Yang pasti selama sepanjang jadi dulu tuh Flicker Frame, Civi sama LPI itu udah barengan. Maksudnya apa yang dilakukan LPI sudah di capture sama Flicker Frame. Nah, karena dulu akhirnya Flicker Frame bergabung sama grup gue, akhirnya jadi Next Creative Studio. Nah, sebenarnya gue melihat apa yang udah ada di depan mata sih, bahwa mereka time lapse yang huge stage gitu, itu udah dilakuin sama Flicker Frame sama LPI gitu. Nah, di sisi gue di corporate, gue tuh udah bikin highlight event yang memang dari 2014 tuh udah gue bikin. Nah, gue menggabungkan apa yang ada, tapi kan kalau digabungin tetap jadinya highlight gitu, bukan karya baru gitu. Nah, akhirnya kita ketemu satu hari, gue undang LPI sama Civi untuk duduk bareng sama kita gitu. Terus kita sebenarnya mikirin apalagi nih yang buat industri ini punya kontribusi. Kita punya kontribusi buat industri dan kaitannya dengan edukasi. Sebenarnya berangkatnya dari edukasi tadi. Karena
karena kita pengen mengedukasi semua orang bahwa banyak poinnya dari masalah pekerjaan kita itu nggak mudah, kemudian butuh proses yang tidak sebentar, kemudian butuh kecermatan, butuh keahlian khusus, lalu kemudian tanggung jawabnya besar. Apabila misalnya bermasalah dengan konstruksi dan kemudian salah satu electricity aspek itu akan bermasalah untuk keseluruhan acaranya, nah itu kan nggak pernah dikasih tahu gitu. Hanya mengenerka-nerka. Jadi sedikit sekali masyarakat Indonesia yang benar-benar tahu bahwa industri ini tuh butuh profesi-profesi tertentu yang benar-benar harus berdedikasi terhadap pekerjaannya. Betul. Karena orang tahu ya ibarat zaman dulu ya, orang masang panggung nggak pakai safety ngeker ya, kakinya telanjang kaki gitu, naik gitu. Karena gue pernah kejadian bahwa bukan di gue ya, gue ngelihat ada company yang memang tidak memikirkan safety, akhirnya orangnya jatuh karena kesetrum, karena mereka telanjang kaki naik ke atas rig gitu, akhirnya jatuh gitu. Jatuh, kakinya harus dipotong dan akhirnya dia nggak bisa bekerja. Nah, itu kan berarti kurang safety. Nah, dari situ kita menangkap situasi bahwa kayaknya orang harus diedukasi. Buat para pelakunya nanti yang mungkin gua nggak kenal, yang di belahan pulau yang mana yang lain se-Indonesia, dengan adanya video atau film yang kita buat itu akan akan bisa memberikan edukasi yang lebih baik lagi. Jadi mungkin nggak kenal, mereka sungkan buat bertanya, nggak kenal LPI gitu, takut bertanya, tapi dengan adanya karya ini mereka bisa lihat gitu. Dan ya seperti selayaknya semua orang saat ini menggebu-gebu untuk membuat konten, kita juga mau membuat konten yang impactful dan juga baik sebenarnya buat industrinya dan buat masyarakat luas gitu. Great. Keren. Mulia ya. Benar setuju gue, karena itu tadi gue pernah mengalami di tahun 2012 atau 2013, gue lupa banget main candu. Itu kejadian. Jadi ada salah satu kru acting gitu yang naik, lagi itu di luar kota ya, tiba-tiba jatuh karena nggak pakai apa-apa dan kakinya remuk seadanya. Nah itu akhirnya jadi tidak bisa bekerja juga gitu kan ya. Setuju. Memang kita harus merubah lah, gaya-gaya itu udah. Iya, ini 2021 John. Masih aja katro ya. Iya, walaupun negara kita memang ya rada let, tapi jangan lah udah. Negara kita agak let, tapi kreativitasnya tuh lebih dari negara-negara lain loh. Betul. Orang kalau kompetisi fisika, matematika juara mulu John. Yes, betul. Masa nggak bisa lebih maju dari negara lain gitu? E-sport juga lumayan. E-sport jago-jago. Iya. Makanya sebenarnya potensinya. Betul. Gue sih selalu berpikir ya, maksudnya ya karena gue ada di industri event, jangan sampai kita jadi penonton di negara kita sendiri. Cuman ngeliatin aja, nanti orang-orang dari luar invasi ke kita gitu dengan segala macam teknologi yang mereka punya. Sebenarnya kita harus bisa mengembangkan lah, maksudnya dengan apa yang ada sekarang dimiliki Indonesia, human capitalnya, lalu kemudian teknologi yang udah masuk dikembangin lagi gitu, karena sangat sedikit sekali yang mau mengembangkan itu dengan dedikasi gitu. Rata-rata ya balik lagi duit lagi yang jadi patokan gitu, duit lagi gitu. Betul. Padahal ketika kita turun nyebur banget hasil nggak akan bohong lah. Iya dong. Iya. Hasil nggak pasti akan ikutin yang benar juga gitu. Ya karena memang banyak pengusaha event tuh rata-rata kan menjadi pengusaha eventnya karena kecebur. Iya. Mana ada yang cita-citanya jadi IO. Nggak ada. Iya. Atau jadi promotor. Kalau bapak ibu bukan promotor ya. Iya. Pasti gara-gara kecebur. Iya. Kameramen kita salah satunya. Gak ada yang mau cita-citanya. Lambai ke kamera. Kecebur pasti ya kan. Iya. Nah itu yang menurut gue akhirnya ini terjawab nih pertanyaan bahwa Life for Better Days ada bersama Life Production dengan Flickr Next Strategy Studio gitu ya, ada buat memang memberi edukasi untuk kalian gitu ya, bahwa ini loh industri yang kalian pikir nggak menarik, ini menarik banget gitu. Menarik.
Menghasilkan, ya menghasilkan banget Iya. gitu. Iya. Tinggal kalian mau belajarnya atau enggak gitu aja gitu. Memang pasti untuk kalian orang gajah, terutama orang-orang yang baru mau main di dunia event gitu ya, emang pasti berdarah-darah kalian belajarnya. Pasti. Pasti harus berdarah-darah. Kalau enggak ya nggak belajar namanya, ya kan? Karena event tuh keras banget. Yoks. Keras banget. Maksudnya dalam arti keras tuh buat orang-orang yang mentalnya tempe sih udah pasti enggak. Ya bener. Habis ya Habis. maksudnya karena Bener. buat mental baja gitu. Yes. Kadang kerja udah keras. Berarti nggak cuma fisik harus kuat juga ya, otak juga mesti jalan. Ya, semua. Nah, Semua. karena tadi keras, kan kita harus ngakalin. Gua sih mau kasih edukasi ke semua orang. Kalau dulu mungkin semua dilakukan dengan kerja keras gitu. Tapi sekarang udah harus dengan kerja cerdas. Ya, gua ngeliat gini, millennials dan generasi yang sekarang nih yang terbaru itu kan punya otak yang cerdas sebenarnya. Nah, kalau mereka nggak bisa memanfaatkan kapabilitas berpikirnya lebih baik lagi, tidak ada historical mentoring, Ya. mereka kan akan cuma berpikir dengan cara kerjanya mereka. Sedangkan industri event itu sendiri itu menurut gua saat ini bisa berjalan itu nggak bisa cuma dengan mindset generasi sekarang. Karena generasi sekarang tuh harus perlu dimotivasi gitu loh. Ya. Jadi kalau bicara angkatan gua dan angkatan lo, iya, angkatan lo ya kan. Kayak gue tua banget. Iya. Kayaknya kan masalah keras-keras itu udah biasa. Iya. Anak sekarang kan gua rasa nggak ada yang tawuran ya. Iya. Kalau zaman kita masih tawuran ya. Udah nggak ada ospek Di betak di Metro Mini kayaknya masih ada ya. Iya. Tas habis isinya. Iya. Dompet habis. Anak ya sekarang kan nggak datang Iya. ke berangkat sekolah diantar. Kalaupun naik transportasi publik ada bis sekolah. Ya itu kan merubah mindset anak-anak zaman sekarang gitu. Sehingga karena gue bilang lebih keras, akhirnya para pelaku event yang sekarang masih ada dan masih eksis tuh emang orang-orang yang keras gitu menurut gue. Sehingga bisa berada di industri sekarang karena memang mereka melampaui anak tangga satu persatu untuk bisa berada di sekarang. Nah, kalau ini nggak diregenerasi, bukan pola kerasnya ya, tapi pola kerja cerdasnya tadi, kita kasih tahu selama ini industri event itu sampai sini tuh obstacle itu ini. Nah, mereka harus nemuin formula baru bagaimana memberikan output yang maksimal dengan versi mereka gitu. Tapi harus dicombine gitu hasilnya. Nanti cara dan hasilnya. Karena gue yakin kalau itu kombinasinya menarik. Ya itu bakal bakal keren sih. Karena kalau yang di gue di 2021 nih gue bikin grup baru namanya Bertiga. Itu isinya multi usia gitu. Jadi ada yang bedanya 10 tahun sama gua gitu. Karena kalau gua nggak ngimbangin dengan usianya yang lebih muda daripada guanya yang akan old school gitu jadinya. Jadi gua aja yang masih muda gini gua bisa bilang nanti caranya old school gitu. Apalagi yang tua ya gitu. Memang harus tua ya. Jadi ini sono. Ya itu kan. Iya. Kita mau terus ya. Ya harus ngimbangin gitu. Kalau perlu ya memang dari structure di company itu memang ada yang muda. Cuma memang obstacle-nya adalah attitude sama ini ya. Mindsetnya mereka tuh nggak bisa keras. Kita nggak bisa ngomong gitu nggak bisa. Ya kalau kita kan masih gitu, injek lu ya kan gitu ya kan. Ini masih gitu ya kan. Kalau kalau anak sekarang gitu capegi, cabut langsung ya. Iya cabut gitu. Jadi kalau kita kayak oke, salah, ya udah. Gua terima tantangan lo. Kalau enggak gebukin gua aja gitu kan ya kan. Gua terima tantangan lo. Kita mah gitu kan gitu. Kalau anak sekarang nggak bisa. Kalau dikeras dikit ya dia pergi. Dan pergi itu akhirnya kan dia nggak menerima tantangan tuh. Sebenarnya gitu. Betul. Pergi untuk nggak worth it lah gua bersusah payah dengan segala permasalahan dan tekanannya gitu. Mending gua pergi. Itu masalah utamanya. Jadi ya emang tapi kita nggak bisa nolak situasinya memang itu gitu yang harus kita hadepin. Nah sama nanti kalau gua nggak bikin edukasi dengan literasi baru gitu ya gua nggak tahu deh ntar industri event kayak apa gitu. Tapi ada loh orang tua yang dulu sama gua tuh barengan tuh ya itu juga harus diedukasi sama ya dan gua ngajak gua cabut gua masih mau di
sih ini mau jadi event gue sama dia kok ya kan gitu kan, tapi kan mentalnya Iya. ketika dihantam gitu kayak aduh gue ya Makanya Ya, sebenarnya kan kayak bayi tuh orang kalau udah makin tua makin kayak bayi. Iya, Jadi bener. balik lagi, yang tua juga perlu edukasi. Iya. Iya. Kayak muda. Iya, kayak muda aja. Iya. Kampret lu kok gitu. Anjing gue ditarik-tarik Iya. ngomong nih jangan gue bilang gitu ya kan orang gue sama dia baik-baik aja gue pikir iya dong karena Iya. menurut gue bener pembuktian itu pada di dunia kita gitu ya ketika lu dihantam belum lagi tekanan dari klien nggak cuma dari internal loh Iya. dari klien itu juga mesti sabar gitu Iya. nah itu bener-bener mesti ya mental harus kuat Iya. gitu karena itu proses pendewasaan dulu ketika ya level lo jadi naik lah Iya. jadinya gitu. Karena kan levelnya cukup ini ya, cukup sulit lah Sulit. dalam konteks kita melayani semua orang Iya. bersamaan. Jadi di event tuh kita dipaksa untuk bisa semuanya gitu. Iya. Nah, Iya. itu kan tingkat pemahaman masing-masing individu yang terlibat di dalamnya akan sangat berbeda gitu. Nah, bagaimana menyelaraskannya itu? Iya. Nah, itu yang paling sulit menurut gua adalah menyelaraskan kepala orang, terus kemudian human capital yang kita punya supaya supaya selaras. Yes. Makanya gue bikin karya ini salah satu tujuannya buat itu masih tahap awal karena momennya ada festival besar yang memang perlu di capture secara proses di dalamnya. Ya gue terima kasih sama semua yang yang terlibat di dalamnya, sama festivalnya gue terima kasih. Mudah-mudahan COVID-nya juga akan reda, akan kembali normal. Kita bisa hura-hura lagi nih, bisa terlibat lagi di dalam sebuah. Dan yang paling penting bisa sharing proses. knowledge lagi nih, Nah, edukasi iya. lagi buat teman-teman Iya. kawanan gajah nih, ya kan? Ada kelanjutannya lagi gitu ya. Harus. Harus. Ya mungkin selanjutnya karena mungkin sekarang pandemi sistemnya lebih banyak lebih banyak virtual gitu. Ya mungkin nextnya kita udah mempersiapkan sebuah karya yang berkaitan tentang virtual gitu. Iya. Ya jadi ya ditunggu tanggal mainnya aja lah. Yes. Gitu. Tunggu tuh kawanan gajah. Apalagi tos, Farhan. Tentang dokumenter ini. Kalau dari gua ini nih, Penonton boleh nanya. boleh dong, boleh. Kolor. Kolor silakan. Iya, tadi persiapan kala kondisi pandemi ya gitu. Let's say pandemi ini berjalan terus dengan situasional perubahan new normal lah, ada situasi, ada kebiasaan-kebiasan baru gitu. Nah, tidak ada program-program baru atau menyingkapi pandemi kalau berkepanjangan tuh dari manajemen gimana sih gitu. Taruhlah kita nggak bisa balik lagi as a usual dulu gitu. Kalau ya gue sih termasuk pengusaha yang tanggap ya sama itu ya. Maksudnya sebelum CHSE, jadi di Kementerian Pariwisata tuh punya standar namanya CHSE yang diterapkan di seluruh elemen industri. Nah, jadi mulai dari cek suhu, pakai masker, cuci tangan, kemudian disinfektan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian prosesnya itu udah dikeluarin panduan CHSE-nya untuk pariwisata dan industri event gitu. Nah, sebelum itu rilis di grup gue sendiri udah menerapkan itu. Jadi kalau lihat di bawah kita ada chambers cuci tangan, ada chambers antiseptik gitu. Kemudian dicek suhunya, ya itu emang udah wajib, kita harus adaptasi gitu. Kemudian itu kan tidak hanya di tempat kita di mana kita ngantor atau beraktivitas, tapi juga nanti pada saat kita melakukan event, ya itu juga harus diterapkan gitu. Nah, makanya kemarin kita patut berterima kasih banyak inisiator-inisiator di balik industri event yang melakukan kerjasama dengan pemerintah, terutama Kementerian Pariwisata yang kemudian meng-create sebuah tatanan baru ya untuk kita bisa melakukan event di kala pandemi ini gitu. Cuma kan sekarang obstacle terbesarnya adalah situasi kondisi masyarakat yang luasnya. Mungkin kalau buat kitanya sendiri sebagai pengusaha event, kalau ditanya siap, nggak ada pilihan nggak siap, harus siap gitu. Kalaupun memang harus jalan ini dengan kondisi yang sekarang, ya masa kita nggak makan sih, masa kita nggak bisa berusaha sih gitu. Ya jawabannya kita harus siap gitu. Nah, siap itu ya dari diri sendiri dulu.
mempersiapkan mentalnya untuk bisa benar-benar melakukan itu dengan tertib gitu. Jadi strategi-strategi itu udah kita persiapkan gitu. Nah, Makanya sorry dipotong. Apakah dengan kondisi normal dan kondisi pandemi kan pasti ada adjusting secara budget lah gitu loh. Gue melihatnya sih kalau konsepnya online pasti cutting budgetnya cukup besar gitu. Nah itu gimana tuh buat kelangsungan manajemen segala macam, sedangkan kondisi menuntut seperti itu gitu, tidak bisa offline semua gitu loh. kalau secara budget sebenarnya ini lucunya ya. Kalau sebelum pandemi, pada saat kita melakukan sebuah virtual activity, itu sebenarnya budgetnya lebih mahal sebenarnya. Ya. Tapi kenapa pada saat pandemi terus orang memilih ke virtual, budgetnya jadi nggak bagus gitu. Kenapa? Menurut gua karena ada permasalahan global pandemik tadi yang mengakibatkan budgeting dari masing-masing prinsipal atau klien itu juga turun, plottingnya, kemudian ketakutan terhadap situasi yang ada mengenai pandemik itu sendiri. Ketiga adalah karena pelaku industri sendiri yang melakukan banting-bantingan harga gitu. Itu menurut gue bunuh diri massal yang akan membuat industrinya hancur sendiri gitu loh. Karena banyak sekali sekarang yang muncul gitu karena hanya untuk menyelamatkan, mungkin ya company-nya isinya cuma 2 orang gitu. Ya berarti mikirin makan 2 orang. Jadi mau jual harga semurah-murahnya yang penting dapat lebih sedikit cukup. Tapi buat kita yang menaungi orang banyak gitu, kalau kita jualnya murah atau tidak cukup untuk memberikan effort balik kepada orang-orang yang bekerja di dalamnya, kan nggak bisa. Nah itu banyak sekali terjadi, fenomena itu terjadi. Jadi balik lagi, banyak pemain-pemain di industri sendiri yang tidak sadar pada saat mereka melakukan strategi banting harga tadi, memang dapat pekerjaan, tapi ujung-ujungnya akan menghancurkan industri yang selama ini, bahwa 10 tahun ke belakang tuh para pelaku industri kreatif di Indonesia tuh berusaha ya. Presiden kita juga mau majukan industri kreatif kan. Kita tuh berusaha bahwa kreatif itu ada harga, ada rupa, ada harga, ada rupa, ada harga, ada rupa. Sekarang dibabat men. Nah, dengan situasi sekarang dibabat loh. Gua ada duit, lo mau jualan atau enggak? Pilihannya cuma gitu. Ya, itu kenyataan. Solusinya gimana ya gitu? Karena solusinya ya semua harus mikir waras. Menurut gua semua harus waras dulu otaknya, bahwa lu masih mau berada di industri ini atau enggak. Kalau lu masih mau berada di industri ini, lupakanlah cara-cara seperti itu hanya untuk mencari makan. Nah makanya pegangan tangan sama-sama, berteman lah kalau lu nggak punya teman ya kan. Ya kalau lu punya musuh lu jadi teman gitu ya kan. Digandeng musuhnya, digandeng. Makanya gue bilang kolaboratif aja gitu. Kalau lu sendirian, lu banting harga, seberapa sanggup sih lu ibaratnya ngelayanin. Mungkin hari ini lu bisa pegang 2 event barengan, besok bisa 3 event. Kalau lu murah, orang lari ke lu semua, 1000 event datang amat. Emang lu bisa? Nggak bisa gitu. Kalau lu nggak kolaboratif, lu juga akan mati John gitu. Jadi menurut gua kolaboratif itu saat ini adalah salah satu cara untuk bisa survive di industri ini. Udah nggak ada lagi egoisme, gua siapa lu siapa, udah nggak ada ya. Gua aja sekarang di grup gua udah ini bisnis bukan tentang Takul lagi, tapi tentang kita semua. Orang-orang keluarga kita yang ada di dalamnya yang masih cari rezeki, cari makan dari industri ini, harus pegangan tangan. Bagaimana caranya masih ada besok buat kita semuanya gitu. Jadi udah nggak ngomongin gue, udah nggak ada bahasa gue itu udah nggak ada. Udah kita tuh bagaimana ya, barang-barangnya tuh gimana. Nah gue berharap sih teman-teman yang lain juga punya otak yang sama, waras aja lah menurut gue. Frekuensi yang sama. Iya, frekuensi yang sama, mikirnya ke sana. Karena kalau bahasa gini ya, bayangin kalau misalnya gue punya workshop kayu gitu, tukang-tukang itu kan dari daerah kerja di Jakarta, kemudian sekarang ada kerjaannya nih. Kalau gue nggak bikinin alternatif diversifikasi income, ya mereka kan pulang ke daerah, akhirnya mereka mungkin bercocok tani lagi, bercocok tanam, terus kemudian keahlian yang mereka selama ini sudah gali akhirnya nggak berkembang lagi. Bayangin kalau misalnya 2 tahun kemudian kita nggak ada kegiatan apa-apa, akhirnya kru atau orang-orang yang selama ini menggantungkan hidupnya di industri ini akhirnya meninggalkan, sehingga industrinya juga akan miskin human capital gitu loh, nggak ada human capitalnya gitu. Nah itu kan disaster juga buat industri kita. Makanya kita harus sama-sama waras
buat berpikir bagaimana caranya industri ini tetap ada, karena potensi terbesar Indonesia saat ini yang menurut gue nggak bisa diukur ya, itu sebenarnya kreativitas dan pariwisata. Betul. Ya dari kepulauan yang ada, bagaimana itu? Ya mungkin orang luar mungkin agak susah dengan situasi yang sekarang, tapi gue yakin ada solusinya dalam waktu dekat, walaupun ya ujung-ujungnya adalah perang dagang ya. Mungkin harus ya gue kemarin denger lah, lu kalau lu mau turis lu harus harus belanja gelang identifier gitu. Jadi udah ngarahnya tuh sebenarnya udah vaksin segala macam tuh udah ngarahnya ke sana, tapi mau nggak mau kita harus terima situasinya kayak gitu, tapi kita harus berpikir waras untuk bisa cari solusi terbaiknya. Oke, kalau orang udah divaksin, ya kita lihatlah nanti kalau vaksin udah ada nih. Kalau kita diem aja, apa government mikirin juga solusinya seperti apa? Gue rasa enggak. Mending kita sama-sama gitu. Kasih ide ke pemerintah, jalan seiring sejalan buat ngebuat solusi-solusi baru gitu, supaya kita masih tetap bisa survive di industrinya. Karena ini udah di restart menjadi nol. Ya kita sama semua. Iya kan? Lo yang tadinya miliuner Nah, sama yang gembel sebenarnya sama sekarang. Iya. Kalau sama-sama kena COVID kan nggak ada miliuner, nggak ada gembel. Orang ditanggung pemerintah kok, bener nggak? Sekarang gembel kena COVID, misalnya miliuner kena COVID ditanggung kok sama pemerintah, kan udah di reset. Jadi sebenarnya kita nih di reset nih sekarang. Nah, cuman bagaimana menghilangkan ego untuk kita bisa jalan sama-sama, ngatasin ini sama-sama, gitu. Yes. Seperti dokumenter yang mereka bikin. Iya. Sama-sama. Iya. Itu kerja tim yang solid ya. Yes. Untuk bisa menghasilkan sebuah kerja maksimum ya gitu. Kalau ngomongin kondisi membaik gitu ya, ini kan gue lihat persaingannya dalam dan luar negeri gitu, maksudnya luar event-event besar bisa datang ke sini. Gimana possibilitiesnya kalau si company itu tuh bermain di luar juga kan gitu, maksudnya prospek ke depan gimana gitu? Meskipun sekarang yang gue dengar udah mulai kolab-kolab juga ya dalam dan luar gitu. Sejauh apa gitu ini? Kalau dari grup kita sih balik lagi ke collabs tadi, dari 2017 gue udah collab sama beberapa agensi dari Singapura sama Malaysia. Kemudian kita juga collab sama salah satu visual network di Hong Kong. Jadi memang harus gitu, karena cuman masalah mau dan tidak mau kan. Karena sekarang hambatannya kita agak kesulitan untuk going overseas kan gitu posisinya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya vaksin sudah jadi solusi, kemudian overseas juga sudah terbuka segala macam, ya collabs tadi yang bisa membuat kita besar di luar sana. Market luar masih cukup besar atau Indonesia aja nih kita coba? Ya yang pasti market negara sendiri harus di-lead. Kita harus jadi market leading di negara kita sendiri dulu untuk bisa membuktikan bahwa kita mampu untuk mengatasi market yang ada di luaran sana. Ya tantangannya itu dulu. Dari kita sih market kita dulu sendiri kuasai dengan baik. Ya masih banyak obstacle yang harus di kanker gitu untuk dimenangkan gitu. Sehingga pada saat itu udah beres, ya sambil berjalan. Bisnis-bisnis yang di luaran sana sebenarnya Indonesia tuh mampu kok hadir di luaran sana dengan apa yang ada di dalam jati dirinya kita gitu. Gua rasa harus bangga kita jadi orang Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya tuh. Gua yakin Indonesia adalah negara yang besar. Karena cuma tinggal gitu doang menurut gua. Coba karena ada yang nahan ya kan. Ya beberapa pihak menahan, kita masih gini-gini aja. Sama atas kita tuh memang dikondisikan gitu. Sebenarnya kalau kita bersatu, bener-bener menyatukan energinya semua, kita bisa kok setara, sejajar dengan negara-negara maju lainnya yang ada di dunia. Nah, makanya stage production dokumenter ini sebetulnya salah satu window bahwa ini yang dilakukan di Indonesia oleh anak-anak bangsa lah ya. Bangsa lah ini gitu. Menyiapkan sebuah festival besar loh, tidak festival kecil gitu ya kan. Ya ini windowsnya. Jadi buat kawanan gajah, kalau kenapa kasih tahu kawanan gajah? Kenapa mereka harus nonton ini? Ya nggak? Ya kan, dan di mana gitu. Jadi
untuk kawanan gajah ya. Yes. Kawanan gajah biar lo jadi tambah besar dan juga berpengaruh Iya. untuk hidup lo Iya, gitu iya, ya. iya. Lo harus nonton video dokumenternya ada di liveforBetterDays.id gitu. Ya. Nanti bisa langsung aja di YouTube-nya atau kalau mau cek Instagram juga bisa. Nanti di situ bisa ada linknya langsung. Jadi monggo sok atuh dicek, dipelajarin, diresapin. Nanti kalau emang mau berkarya bareng hubungin ya, DM aja di Instagramnya. Ya, Kita betul. berkarya bareng Siap. ya, nggak usah malu kolaborasi ya, Betul. jangan nyerah dengan situasi yang ada supaya kita sama-sama jadi gajah. Yes. Iya. Iya. Nah, kawan gajah kalau mau tanya tentang Life for Better Days atau Iya. apapun about dunia Iya. documentary event ini gitu ya, silakan komen aja di kita ya. Nanti Iya. mungkin kita akan bisa akan bisa jawab nanti ya tanya-tanya kawan gajah gitu. Dan yang paling penting terus bersama berkolaborasi. Iya. Karena kita nggak mungkin jalan sendiri. Kayak filosofinya gajah, karena gajah itu selalu jalan beriringan. Iya. Ketika dia mau Yoi. mati, dia tidak akan memisahkan orang gajah yang lain. Iya. Dia akan menyingkir dan mati sendiri. Gitu. Nah itu. Tapi gajah sendiri akan selalu jalan bersama. Gitu. Yes. Seperti kita jalan bersama Life for Better Days. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap senang, ya. Harus senang. Yes, harus senang. Iya, gitu ya. karena kunci senang Yes. itu bisa membuat hidup kita lebih baik. Yes, Iya. betul. Dan selalu menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Sampai ketemu lagi di podcast Gajah. Podcast. Gitu aja. Goodbye.